Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengurutkan gambar dari gambar yang kecil sampai ke gambar yang besar. Coba anak ibu ambil bahannya yang seperti ini. Ambil dulu. Oke, sekarang anak ibu coba di antara gambar 4 orang ini, ibu mau anak ibu perhatikan. Dari 4 gambar ini, manakah yang menurut anak ibu gambarnya paling kecil? Bagaimana sayang? Ya, gambar yang paling kecil adalah gambar yang ini ya sayang. Nah, karena ini gambar yang paling kecil, maka ibu mau anak ibu bersama-sama ya kita sayang mencoba menulis angka 1 untuk gambar yang paling kecil ini. Nah, sebentar ya sayang. Yang mana yang bisa ya? Kemudian dari gambar ini, manakah yang sedikit lebih besar daripada gambar yang ini? Bagaimana sayang? Ya, gambar yang sedikit lebih besar adalah gambar yang ini. Nah, untuk gambar ini mari sama-sama kita buat angka 2. Cara membuat angka 2, perhatikan. Boleh di zoom sayang. Nah, ikuti ibu ya, pelan-pelan saja. Buat dulu setengah lingkaran, kemudian kita tambahkan garis pendatar. Nah, jadi kita sudah punya angka 1 untuk gambar yang paling kecil dan angka 2 untuk gambar yang sedikit lebih besar. Sekarang ibu mau tahu yang mana ya gambar yang lebih besar daripada gambar nomor 2? Nah, yang ini ya sayang. Ya, sehingga gambar ini akan kita beri angka 3. Ikuti ibu ya, pelan-pelan bagaimana cara menulis angka 3. Kita akan membuat setengah lingkaran, kemudian satu lagi setengah lingkaran. Nah, sekarang yang terakhir, gambar yang paling besar di antara semua gambar ini. Kita sudah punya gambar 1 yang paling kecil, gambar 2 yang sedikit lebih besar, gambar 3 yang agak besar, sehingga kita tinggal punya satu lagi yang mana? Yang ini. Ini adalah gambar yang paling besar. Berarti angka yang harus kita tuliskan adalah angka 4. Ikuti ibu cara menulisnya, pelan-pelan saja sayang. Di sini aja ya, supaya kelihatan. Nah, garis pendek, garis ke samping, garis panjang, itu adalah angka 4. Jadi kita punya yang ini, gambar paling kecil, kita beri angka 1. Yang lebih besar sedikit, kita beri angka 2. Yang agak besar kita beri angka 3. Kemudian yang paling besar kita beri angka 4. Kalau sudah selesai anak ibu silahkan gambar ini diwarnai. Warnanya bebas, mau warna apa saja boleh warnai ya.
Nih, siapa yang tahu ini warna apa sayang? Ini warna kuning. Nah, boleh kita kasih warna di serudungnya. Pelan-pelan sayang cara mewarnanya. Nah, rapi-rapi ya. Kalau sudah selesai, silakan anak kasih warna di gambar-gambarnya ini semuanya ya. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Bayar zakat. 5. Naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Nah, hari ini yuk sama-sama kita belajar mengenal huruf hijaiyah. Mungkin ada anak-anak ibu yang sudah bisa ya, sudah mengaji, sudah tahu huruf hijaiyah. Tapi hari ini yuk sama-sama kita coba mengulang. Kalau yang sudah bisa dan kalau yang belum, yuk kita ikut mengenal huruf hijaiyah. Yang pertama, ibu punya alif. Ikuti ibu saya mengucapkannya alif. Oke. Yang ini ba. Ba. Mana suaranya? Yang ini ta. Ta. Kita ulang. Alif. Ba. Ta. Alif. Ba. Coba anak ibu ambil ya buku gambar yang seperti ini, sudah ibu sediakan juga di bahan pembelajaran anak ibu. Nah, yang seperti ini ya. Siap. Ibu mau anak ibu tolong tuliskan huruf alif, ba, ta di buku gambarnya. Yuk sama-sama ibu bantu. Perhatikan ibu sayang ya cara membuat huruf alif, ba, ta. Kita mulai dengan huruf alif dulu. Untuk menulis huruf alif, anak ibu tinggal memberikan garis tegak lurus seperti ini. Bagaimana? Sudah bisa? Ya. Lagi? Mudah ya? Nah, sekarang untuk huruf ba, kita akan membuat mangkuk. Coba lihat, perhatikan ibu. Nah, bisa ya? Kemudian beri titik di bawahnya. Lagi yuk, bikin mangkuknya. Beri titik bawahnya. Lagi yuk, beri mangkuk. Ada titik di bawahnya. Ba.
Kita lanjutkan ke ta. Kita bikin mangkuknya lagi. Kemudian titiknya ada di atas. Ada 2 ya. 1, 2. Nah, ta. Lagi kita bikin mangkuk lagi di sini. Titik 2 di atas ya. Nah, ta. Satu lagi. Titik di atas. Yuk kita baca sama-sama. Alif, ba, ta. Alif, ba. Assalamualaikum anak ibu semua. Gimana kabarnya hari ini ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini sayang, kita akan mempelajari bagaimana adab ataupun tata cara keluar masuk kamar mandi atau WC. Ya. Anak ibu sekarang sudah ada yang belajar mandi sendiri enggak? Sudah ada yang belajar buang air kecil atau buang air besar sendiri enggak? Nah, sudah mulai belajar ya sayang. Dari sekarang anak ibu sudah bisa mulai belajar sendiri, belajar untuk mandi sendiri, buang air kecil sendiri, dan buang air besar sendiri ya sayang. Nah, adab yang pertama ketika berada di dalam kamar mandi adalah yang pertama membaca bismillah dan doa meminta perlindungan kepada Allah atau membaca ta'awudz sebelum masuk ke kamar mandi. Ingat ya sayang, sebelum masuk ke kamar mandi. Jadi kita baca bismillah dulu, baca ta'awudz dulu. Apa itu ta'awudz? Ta'awudz ini bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu namanya ta'awudz ya sayang. Jadi sebelum masuk kamar mandi kita baca ta'awudz. Nah, karena arti dari ta'awudz itu adalah aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Sehingga ketika kita masuk ke dalam kamar mandi kita juga akan dilindungi oleh Allah. Adapun adab yang kedua adalah masuk ke kamar mandi atau WC menggunakan kaki kiri terlebih dahulu ya sayang. Jadi kalau mau masuk pakai kaki kiri dan keluar dari kamar mandi atau dari WC itu menggunakan kaki kanan dulu. Ingat ya. Adab yang ketiga adalah tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah. Jadi kita tidak bawa benda-benda yang bertuliskan nama Allah ke dalam kamar mandi ya sayang. Kita tinggalkan saja benda-benda itu di luar. Kemudian adab yang keempat adalah dianjurkan memakai alas kaki atau sandal ketika memasuki WC atau kamar mandi. Jadi sebaiknya anak ibu kalau bisa kita pakai alas kaki ya sayang, atau pakai sandal. Kemudian adab yang kelima adalah dilarang bicara yang tidak perlu kecuali mendesak dan sangat penting. Nah, anak ibu ketika di dalam kamar mandi atau WC maka sebaiknya jangan berbicara dengan orang yang berada di luar kamar mandi atau WC ya sayang. Jadi selesaikan mandinya atau selesaikan buang air kecil dan buang air besarnya tanpa harus berbicara dengan orang yang berada di luar kamar mandi. Nah, kecuali ada hal yang sangat penting yang harus yang membuat anak ibu harus berbicara. Misalnya anak ibu memanggilkah gitu ya. Jadi boleh aja menjawab panggilan ibu. Tetapi kalau tidak ada yang penting sebaiknya anak ibu tidak berbicara ketika berada di dalam kamar mandi atau WC. Kemudian adab yang keenam adalah tidak memberi salam kepada orang yang berada di kamar mandi atau WC. Jadi kalau ada orang di kamar mandi ya sayang, misalnya mama, abah,
adik atau kakak lagi ada di kamar mandi, anak ibu jangan mengucapkan salam kepada orang yang di dalam ya sayang. Jadi tidak memberi salam. Kemudian adab yang ketujuh adalah jangan lama-lama di kamar mandi atau WC. Jadi kalau sudah selesai mandinya atau kalau sudah selesai buang air besar atau buang air kecilnya, ya langsung aja anak ibu keluar ya. Tidak boleh pakai lama-lama. Gak perlu acara main-main lama-lama di kamar mandi ya sayang. Kalau sudah selesai mandi langsung keluar aja. Mainnya nanti di luar kamar mandi. Nah, adab yang terakhir adalah tidak boleh makan dan minum ketika berada di kamar mandi atau WC. Jadi kalau anak ibu lagi makan tiba-tiba kepengen buang air kecil, nah makanannya tinggal di luar dulu ya sayang, jangan dibawa masuk ke dalam WC. Jadi tidak membawa makan dan minum ke dalam kamar mandi atau WC. Nah, jika ingin meneladani tingkah laku Rasulullah, maka anak ibu ketika keluar dari WC atau kamar mandi, maka sebaiknya anak ibu mengucapkan ghufronaka, yang artinya ya Allah, aku memohon ampun padamu. Karena Rasulullah SAW biasanya mengucapkan ghufronaka ketika beliau keluar dari kamar mandi. Nah, jadi itu tadi ya sayang adab-adab ataupun tingkah laku yang harus kita amalkan ketika kita berada di dalam kamar mandi. Sambil diingat dan diperhatikan ya sayang. Ya, cukup sekian hari ini. Terima kasih. Wassalam.